Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan membahas lagi kelanjutan One Out season kedua chapter 168.4. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Taking the Plate. Di awal chapter kita diperlihatkan hasil dari pertandingan pertama dari All Star Game, di mana pada pertandingan ini dimenangkan oleh tim All Star dari Liga P dengan skor 11-4. Tapi sayang sekali pada pertandingan pertama ini Tokuchi atau Nishina tidak dimainkan, dan Nishina menyadari sepenuhnya kekuatan Tokuchi sebagai penjudi, dan dia teringat perkataan dari Takami yang mengatakan kekuatan terbesar Tokuchi itu adalah demonic insight atau sifat iblisnya. Setelah itu terlihat Tokuchi yang sedang berjalan keluar stadion. Dia dikerumuni oleh banyak wartawan, di mana mereka menanyakan tentang kemenangan dari tim P pada pertandingan pertama ini. Tokuchi pun menjawab dengan tegas kalau hasil kemenangan itu adalah hal yang pasti. Dan menurut Tokuchi, jika dibandingkan Liga P, Liga S berada di level yang lebih rendah. Dan Tokuchi berkata kalau mereka juga pasti akan memenangkan pertandingan keduanya besok tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar perkataan Tokuchi itu, para wartawan pun menganggap kalau itu adalah sebuah deklarasi hebat lainnya dari Tokuchi. Dan tentu saja keesokan harinya perkataan Tokuchi itu menjadi headline di berbagai media olahraga. Dan terlihat para sekretaris Tanabe membicarakan deklarasi Tokuchi yang begitu memprovokasi Liga S. Lalu Tanabe menganggap kalau Tokuchi itu hanyalah panik. Dia menyadari kalau membuat rekor 10 strikeout berturut-turut itu adalah hal yang tidak bisa dia tangani. Dan dia melakukan usaha yang sia-sia, karena membuat rekor 10 strike itu jelas membutuhkan 3 swing strikeout. Dengan kata lain, sebuah strikeout yang mudah itu tidaklah bagus. Maksudnya, jika pemukul lawan hanya bertujuan untuk mencetak rekor, bagaimana jika dia datang untuk memukul dengan pemukulnya? Bahkan jika itu adalah strikeout, dan kemungkinan strikeout oleh grounder infield atau pop fly akan lebih tinggi. Tapi untuk saat ini dia bisa mencegah rekor itu. Tokuchi paling takut akan hal itu, dan dia ingin mempunyai pemukul yang memukul dengan sepenuh hati. Jadi yang dia lakukan akan menantang mereka. Dan beruntungnya pertandingan pertama dimenangkan oleh Liga P. Tokuchi mengambil keuntungan dari itu dan membuat deklarasi dengan percaya diri kepada para wartawan yang mengatakan kalau Liga S berada di level yang lebih rendah. Dan di pertandingan kedua nanti dia yakin kalau Liga P lah yang akan menang tanpa keraguan sedikit pun. Jika kita pikirkan, para pemukul Liga S pasti merasa sangat marah. Mereka pasti akan berpikir untuk membuat 2 atau 3 home run dari lemparan Tokuchi. Ini bukanlah pertandingan yang biasa, ini adalah All Star Game. Ada kebanggaan karena mereka dipilih oleh para penggemarnya dan pelatih. Hanya dengan meminta pemukul mengenai bola, mereka tidak akan bisa melakukan hal-hal kecil seperti itu. Dan jika itu terjadi, sebenarnya itu adalah keuntungan bagi Tokuchi. Tapi jika dia menentang Galarian, entah berapa home run yang akan dia dapatkan. Setelah itu panel berpindah ke rumah Nishina. Di sana terlihat Nishina yang sedang tidur. Lalu tiba-tiba teleponnya pun berdering, dan ternyata itu adalah panggilan dari Takanawa. Nishina sedikit terkejut kenapa Takanawa menelpon di tengah malam seperti ini. Lalu Nishina pun mengangkat telepon itu. Takanawa pun langsung bertanya rencana apa yang akan dilakukan oleh Nishina untuk menggagalkan Tokuchi dalam memecahkan rekor di pertandingan kedua nanti. Tapi Nishina belum mempunyai rencana tentang itu, dan dia berkata kepada Takanawa kalau Tokuchi itu bukanlah orang yang sembarangan. Bahkan Takami saja menganggap kalau dia adalah pemain hebat, dan dia yakin Tokuchi bisa memecahkan rekor itu.
Dia juga berkata kalau Tokuchi itu adalah seorang monster yang mengerikan. Tapi Takanawa tetap memaksa Nishina untuk melakukan sesuatu. Nishina pun berkata kalau dia tidak bisa melakukan apapun dengan Tokuchi. Lalu Takanawa berkata kepada Nishina, dia memberikan sebuah strategi kepada Nishina. Dia menyuruhnya untuk memberikan sebuah saran palsu kepada Tokuchi. Dengan begitu, Tokuchi pasti akan percaya dengan saranmu yang merupakan seorang pemain senior yang pernah bermain di Liga S. Tapi Nishina berkata kalau hal itu tidak realistis, karena pada akhirnya bahkan jika Nishina memberikan saran kepada Tokuchi, Tokuchi tidak akan mendengarkannya, karena dia pasti lebih mendengarkannya tanda dari catcher dan langsung melempar. Takanawa pun memaksa Nishina untuk tetap melakukan itu dan menyuruhnya menggunakan penutup muka. Atau dengan kata lain, dia menyuruh Nishina untuk menjadi catcher saat Tokuchi melempar. Bagaimanapun, Nishina harus mengikuti permintaan dari Takanawa, karena kalau tidak dia akan membocorkan medical record milik Nishina dulu. Lalu keesokan harinya sebelum pertandingan dimulai, terlihat Nishina berkata kepada pelatih, dia memohon ketika Tokuchi melempar hari ini, dia ingin menjadi catchernya. Sang pelatih pun terkejut karena itu bukanlah hal yang bagus. Tapi Nishina berkata jika dia menjadi catcher itu akan berbeda. Dia akan membantu Tokuchi untuk memecahkan rekornya. Dan dia meyakinkan pelatih dengan berkata kalau dia telah bermain sebagai catcher selama 10 tahun. Dan dia juga pernah bermain di Liga S. Dengan begitu dia mengetahui kelemahan dari para pemain Liga S. Dan Nishina berkata kalau dia lebih baik daripada Ideguchi dalam pertandingan kali ini. Dia pun terus memohon kepada pelatih untuk bisa dimainkan agar bisa membantu Tokuchi dalam membuat rekornya. Pelatih pun berpikir dan terdiam. Dia belum bisa menentukan keputusannya. Setelah itu pertandingan All-Star Game kedua pun akan segera dimulai. Pertandingan kedua ini diselenggarakan di Hokkaido dan terlihat ada sekitar 60.000 penonton yang sudah memenuhi stadion. Penonton yang sangat banyak ini tidak lain tidak bukan adalah karena deklarasi Tokuchi yang mengatakan kalau Liga S berada di level yang lebih rendah daripada Liga AP. Dan Liga AP akan menang di pertandingan kedua ini. Tapi walaupun Tokuchi berkata seperti itu, para pemukul dari Liga S tidak akan kalah dan mereka yakin akan menang dari Liga AP karena mereka memiliki barisan pemukul kelas berat. Di sana terlihat Hiroshi, pemukul dari Jaguar. Dia adalah pemain kunci dari Jaguar dan merupakan pemain yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang musim ini dia telah membuat 29 kali home run dengan persentase memukul sebesar 33,8%. Selanjutnya ada seorang yang dianggap sebagai meriam dan dia telah bermain selama 10 tahun. Dia adalah Tetsuo Kawakami. Walaupun dia sudah berusia 35 tahun, tapi pukulannya tidak mengenal batas. Dan pada tahun ini dia telah mencetak 30 home run dengan 81 RBI. Dan berikutnya ada Atsu Maeshin, seorang yang mempunyai RBI terbanyak pada Liga S tahun ini. Dan tidak hanya itu, dia juga telah mencetak 38 home run dengan persentase memukul 35,8%. Lalu berikutnya ada si jenius Kiroku Enomoto. Dia memiliki pukulan dengan kekuatan yang tidak masuk akal dan dia mendapat banyak perhatian dari banyak tim yang ingin merekrutnya. Setelah itu terlihat Enomoto ditanya oleh seseorang wartawan yang bertanya pendapatnya tentang perkataan Tokuchi yang berkata kalau Liga S mempunyai level yang rendah. Lalu Enomoto pun berkata kalau hari ini mereka akan benar-benar menang melawan tim All-Star dari Liga AP. Dan dia akan menang melawan Tokuchi. Akankah deklarasi yang dilakukan oleh Tokuchi akan memprovokasi line up pemukul dari Liga S? Kita lihat saja. Setelah itu pertandingan kedua All-Star Game pun akhirnya dimulai. Dan benar saja, para pemukul dari Liga S itu meledak-ledak dalam memukul hari ini. Mereka terus-terusan memukul lemparan dari tim P. Dan saat ini adalah akhir dari babak kelima dengan skor 14-12 dengan keunggulan dari Liga AP.
Dan sampai saat ini Nishina maupun Tokuchi belum dimainkan. Setelah itu di babak ke-6 terjadi sebuah pelanggaran di mana pemukul Nakabayashi melakukan pelanggaran. Lalu terlihat pelatih dari tim P bergerak dan berkata kepada wasit untuk mengganti pemain. Dan akhirnya Tokuchi pun dimainkan di pertandingan kali ini. Sorak-sorai luar biasa terdengar di bangku para penonton dengan masuknya Tokuchi. Mereka semua ingin melihat Tokuchi apakah bisa memecahkan rekor dengan membuat 10 strikeout berturut-turut atau tidak. Tapi ternyata perintah pergantian pemain tidak berhenti di Tokuchi. Pelatih juga mengganti catcher. Dia mengganti Ideguchi dengan Nishina. Semua orang pun terkejut dengan pergantian catcher yang tidak terduga ini. Bahkan Ideguchi pun terkejut bukan main. Semua orang bertanya-tanya apakah Nishina bisa membuat Tokuchi melempar dengan baik atau tidak. Dan melihat semua itu, Takanawa yang sedang menonton pertandingan di televisi pun sangat bersemangat karena momen yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dan dia sangat menantikan momen di mana Nishina akan menjadi pemain yang paling dibenci oleh seluruh dunia. Chapter 168.4 pun selesai. Dan itulah review dari One Out Season kedua chapter 168.4. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.